Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suhinar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan masih tentang dasar-dasar dari microcontroller. Kita akan bermain dengan output menuju 7 segmen. Saya punya 4 blok 7 segmen di sini. Bagaimana kita cara mengakses blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, kemudian memunculkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 7 segmennya saya rangkai seperti ini. Jadi output dari port C menuju ke A, B, C, D, E, F, G dari 7 segmen. Ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi maksud A, B, C, D, E, F, G ini kalau kita lihat di seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Jadi ini seperti rangkaian dari LED yang dibentuk menjadi sebuah huruf. Kalau pengen huruf angka 1 ya yang dinyalakan B dan C. Atau F dan E juga angka 1. Kalau misalkan pengen nyala semuanya ya dinyalakan semuanya. Jadi angka 8. Kalau angka 9 ini yang mati 1. Kalau angka 2 yang mati E dan F dan C dan seterusnya. Ini analoginya adalah sebuah LED yang disusun menjadi sebuah angka. Oke, kita akan praktek. Saya punya 4 contoh program yang saya buat di microchip Atmel 7 dan saya simulasikan di Proteus. Nanti saya juga akan praktekkan langsung di hardware-nya. Ini pakai USB ASP, saya pakai ATmega 16. Kemudian saya sudah rangkai untuk 7 segmennya. Ini aplikasi ke depan ini adalah sebuah counter ya, sebuah counter yang akan menghitung hitungan dan menampilkannya di 7 segmen ini. Karena ini ada 4 blok, berarti nilai maksimalnya adalah 9.999. Oke, langsung saja bagaimana cara mengakses blok 4 segmen ini seperti apa, memunculkan hurufnya seperti apa. Langsung saja ke program, kita baca programnya seperti biasa. Kita panggil header IO, kemudian kita definisikan frekuensi CPU-nya. Kebetulan saya pakai 8 MHz di sini untuk clock. Ini saya pakai 8 MHz jadi menyesuaikan. Kemudian dan kita pakai delay. Untuk di sini tidak pakai delay, bisa dihapus, bisa juga ditampilkan karena saya akan bermain di program utamanya nantinya. Jadi yang atasnya tidak diapa-apakan lagi. Oke, seperti biasa program utama kita definisikan port C yang menuju ke 7 segmen kita buat sebagai input. Ini salah berarti, sebagai output. Ini dibikin sebagai output. Nah, karena menuju ke 7 segmen ya. Ini sebagai output. Oke, kemudian port B-nya itu di sini lihat. Ini port B. Port B-nya itu kita fokus dulu ke 4 bit terakhir, bit 4567. Ini mengendalikan 1 2 3 4 di 7 segmen. Ini mengendalikan katodanya. Jadi ini common katoda ya. Common katoda itu ketika dikasih inputan ABCDFG-nya dikasih high atau dikasih bit yang bernilai 1, maka dia akan nyala. Kalau common-nya ini bernilai 0, makanya kita akan mengendalikan common ini bernilai 0 untuk mengaktifkan. Kalau common ini bernilai 1 dan 1 tidak ada beda tegangan, maka 7 segmen mati. Kita buktikan di latihan pertama. Port C sebagai output, port D, DDRB sebagai input dan output. Yang inputnya diabaikan dulu, kita fokus ke 4 digit terakhir.
4 bit terakhir bernilai 1, berarti sebagai output. Nih, B4 dan B7 sebagai output. Oke, langsung ke program loopingnya. While port C akan dibuat 0, 1, 1 dan seterusnya. Kita lihat yang nyala adalah bit 1 dan bit 2. Bit 1 dan bit 2 kalau di 7 segmen ini, kita lihat di 7 segmen ini bit 1 dan bit 2, ini bit 0, bit 1, bit 2. Maka akan muncul angka 1. Kemudian angka 1 akan muncul di blok yang mana? Di sini di blok yang mana? Di sini, di sini, di sini, atau di sini. Akan muncul di blok yang katodanya bernilai 0. Katodanya bernilai 0 di mana? Ini katoda, ini katoda 1, katoda 2, katoda 3, katoda 4. Berarti di bit yang katoda ini, yang katoda 4, ini katoda 1, 2, 3, 4, yang 4-nya bernilai 0. Kita lihat 4 digit terakhir yang bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Ini bernilai 0, ini harus nyala. Angka 1. Kita buktikan, kita build dulu. Oke, pastikan tidak ada error. Kemudian kita masukkan ke program simulasi. Seperti biasa, ini filenya sudah standby di program saat ini. Oke, kita praktekkan. Nah, muncul angka 1. Kenapa muncul angka 1? Karena di sini bit yang dibikin 0 adalah ini. Bit terakhir. Nah, ini. Makanya yang keempat. Kalau ini dibikin 111, dibikin 0 semua commentnya. Katakan di sini dibikin 0 semua, maka angka 1-nya harus muncul di 4 blok. Oke, kita coba. Biar tidak penasaran, kita build dan membuktikan teori yang saya ungkapkan. Oke, ini stop dulu. Oke, maaf. Oke, maka angka 1-nya di 4 tempat. Nah, seperti ini. Angka 1-nya akan ada di 4 tempat. Ini untuk program jika kita modifikasi ya. Kita kembalikan ke program awal ya. Hanya di digit keempat aja yang muncul angka. Biasa kita build, kita F7. Oke, sukses. Ini kita stop. Sebentar. Sedikit error di program. Oke, ini langsung sudah. Nah, ini harus angka 1 di ujung ini saja. Oke, kita buktikan di secara hardware ya. Oke, saya pakai Alperdut. Ininya sudah di lokasi yang sama. Kita program. Oke, lihat. Oke, program sudah selesai. Kita nyalakan. Oke, sama. Ini menampilkan angka 1. Simulator pun menampilkan angka 1. Simulator saya gunakan pakai Proteus. Dan hardwarenya saya gunakan pakai sistem minimum Atmega 16 dan 32. Oke, lanjut langsung saja ke latihan kedua. Kita ke latihan kedua. Latihan kedua saya sudah buatkan di notepad ya. Ini latihan ke-1. Ini latihan kedua. Kita coba pindahkan.
Oke, ini latihan kedua. Latihan kedua akan menampilkan angka 1 di ini common katoda yang diaktifkan adalah digit kedua terakhir yang ini. Berarti di blok yang ketiga. Kita buktikan. Build dulu. Oke, .hex-nya sudah masuk. Maaf. Masalah crash di program, harap maklum. Nah, kita masukkan saja untuk latihan kedua. Oke, harus muncul di sini angka satunya. Nah, seperti ini. Kenapa muncul di sini? Karena common katoda yang diaktifkan yang diberikan nilai 0 adalah common ketiga. Ketiga ke satu, kedua ketiga, ini yang nyala 1. Oke, kalau kita pindahkan secara hardware apakah sama? Kita langsung program saja dalam kondisi online seperti ini ya, sambil kita coba apakah bisa enggak. Program menginterpretasi langsung seperti ini, langsung pindah ke digit ketiga seperti ini. Langsung kita coba untuk latihan ketiga. Kita buka programnya. Oke. Agak kompleks nih. Saya copy. Pindahin ke microchip Atmel. Saya menggunakan microchip Atmel. Oke. Nah, kita baca dulu. Ya, kita baca dulu seperti ini. Port C yang diberikan nilai 1 oleh port C adalah bit 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi di sini. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. Tentu membentuk angka 0 ya. Ini di sini sudah dijelaskan angka 0. Kemudian ada delay 500 milisecond, setengah detik. Setelah setengah detik akan muncul angka 1. Angka 1 di mana? Angka 1 ini kita lihat di port B-nya seperti apa. Port B-nya itu dikasih nilai sebentar, port B-nya di sini tidak dimainkan port B-nya. Langsung kita main looping di port C, keluaran port C. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Berarti port B-nya itu posisi sebagai ini, yang sebagai input ya, sebagai input. Oke, kita coba saja apa yang terjadi ya. Oke, sudah. Ini port B-nya tidak didefinisikan nilainya berapa. Port B itu yang menuju ke common katodanya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita buka Proteusnya. Ini Proteusnya ada crash di komputer saya, jadi kadang satu aplikasi hanya bisa satu kali simulasi. Ini sudah di posisinya. Nah, oke, ini pakai program latihan ketiga. Nah, seperti ini. Dia pindah-pindah. Jadi dalam kondisi C7 segmen ini common katodanya tidak didefinisikan, secara software si microcontroller defaultnya adalah 0. Defaultnya adalah 0. Bawaannya 0, sehingga katodanya memang kondisi aktif. Nah, ini akan menghitung angka 0 sampai 9 secara bersama-sama. Seperti itu ya. Makanya saya bingung juga kenapa tidak didefinisikan dan apa yang terjadi. Ternyata ketika tidak didefinisikan ini bernilai 0.
bernilai 0. Oke, kita akan coba apakah secara hardware juga sama. Belum tentu sama kan, seperti ini. Ini software membaca seperti ini. Apakah secara hardware juga sama? Kita buka APRDUD-nya seperti biasa, langsung saja. Nah, kita lihat di sini. Ini kondisi terakhirnya ada di blok 3. Kita programnya kita masukkan ini. Oke, lihat. Oke, sama ya, tuh apa yang dikatakan simulator itu sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama ya. Ketika kita tidak mendefinisikan port B yang berfungsi sebagai common katodanya, maka port B ini bernilai defaultnya itu 0 ya. Oke, ini jadi pelajaran pengetahuan tambahan nih buat saya juga nih. Kita langsung saja ke pelatihan terakhir. Oke. Pelatihan terakhir, contoh latihan keempat. Kita buka dulu filenya. Ini yang terakhir. Oke, saya copy, masukkan ke microchip Atmel 7. Compilernya saya pakai ini microchip. Sebelum kita build, kita baca dulu, raba-raba dulu ya. Di utamanya seperti biasa, ini sebagai output, ini setengah input output. Kita perhatikan 4 digit terakhir saja yang menjadi output. Nah, ini port B-nya didefinisikan, sehingga ini membacanya cukup mudah ya. Ini angka 1 seperti biasa, ini angka 1. Kemudian port B katodanya yang diaktifkan adalah B4, berarti common katoda pertama. Common katoda pertama. Yang ini dulu yang nyala berarti. Ntar saya kecilin dulu. Oke. Berarti ini angka 1 nyala di sini. Kemudian dikasih delay. Setelah delay setengah second dimatikan karena si katodanya dikasih nilai 1. Sehingga tidak ada beda tegangan dan mati. Nah, cara mematikannya itu katoda tidak diberi nilai 0, itu pasti mati. Jadi 1 muncul, setengah detik mati, kemudian akan muncul angka kedua di blok 2. Nih, karena yang katoda yang diaktifkan adalah blok yang kedua. Nah, angkanya angka 2. Angka 2 itu seperti ini, seperti yang tadi dijelaskan ya, bagaimana cara memunculkan angka 2. Kemudian berikutnya angka 3 akan muncul di blok yang ketiga, karena katoda yang diaktifkan adalah katoda yang ketiga di digit terakhir. 1, 2, 3 di 4 digit terakhir. Kenapa angka 3? Nah, tidak bosan saya sampaikan kembali. Kenapa angka 3? Karena angka 3 ini 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Lihat yang nyala 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Jadi yang nyala A, B, C, D, G. Oke, itu angka 3. Begitu juga angka 4 yang nyala berarti F, G, B, 4, C. Begitu. Ini angka 3 di blok 3, angka 4 di blok 4. Kenapa di blok 4 common katodanya di 4 digit 4 terakhir. Oke, jadi akan muncul di simulasinya 1 mati, 2 mati, 3 mati, 4 mati, dan looping terus. Looping seterusnya. Kita buktikan. Saya build dulu F7. Pastikan tidak ada error. Kalau tidak ada error, kita masukkan ke simulator Proteus. Ini lokasi file sudah di tempatnya. Kita mulai. Terbukti. Ini adalah latihan keempat. Menampilkan angka 1 clear, 2 clear, 3, 4 clear. Dan itu berulang. Apakah secara hardware juga akan sama seperti simulator ini? Kita langsung saja APRDUD, langsung kita menuju APRDUD. Posisi filenya sudah sesuai, kita program. Kita lihat ini yang ketiga tadi bekas. Nah, ininya tinggal klik.
Oke, membaca. Oke. Kita lihat, dan hardware pun sama seperti simulator. Jadi demikian simulasi dari 7 segmen sebagai aplikasi yang nantinya sebagai counter, kita gunakan sebagai counter. Tapi ini dasar dulu bagaimana kita mengakses 7 segmen pada jenis 4 blok 7 segmen dengan jenis common katoda. Jadi ada satu jenis lagi common anoda. Kalau common anoda sebaliknya. Jadi yang commonnya ini dikasih 1, yang akses untuk memunculkan nomornya harus memberikan nilai 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.